Kali ini kita akan membahas mengenai Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Mengimani Rasul-Rasul Allah merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah tersebut. Kemudian sifat Rasul-Rasul Allah. Rasul sebagai utusan Allah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang pertama kita bahas dulu yang sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut sebagai seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4, yaitu yang pertama ada asidik. Asidik artinya Rasul yang selalu benar. Yang kedua ada al-amanah. Al-amanah artinya Rasul selalu dapat dipercaya. Kemudian at-tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Kemudian al-fatonah. Al-fatonah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Kemudian yang kedua, sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada al-kidhib. Al-kidhib artinya mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Kemudian ada al-khiyanah, yaitu mustahil Rasul khianat. Kemudian al-hitman, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Yang terakhir, al-baladah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Kemudian yang ketiga ada sifat jaiz. Selain Rasul memiliki sifat wajib dan juga lawannya, yaitu sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat jaiz. Akan tetapi, sifat jaiz Rasul dengan sifat jaiz Allah sangatlah berbeda. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu yang pertama ada ismatur Rasul, adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, iltizamur Rasul. Artinya, orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang baik dari dalam diri pribadinya maupun dari para musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas Rasul itu adalah yang pertama menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajak pada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang terakhir, yang keenam, sebagai hujah bagi manusia. Selanjutnya, D. Hikmah beriman kepada Rasulullah. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan. Selain karena diperintahkan oleh Allah, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul sebagai berikut. 1. Makin sempurna imannya. 2. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. 3. Mendorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki tauladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan anjurannya. Yang terakhir, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya.